Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan proyek kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Glam Ramdan. Oke, perkenalkan nama saya Clemens Taurus, yang dimana kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari kode kode ini. Oke, eh, langsung saja. Yang pertama ini ada fungsi read data, yang dimana fungsi tujuannya itu untuk membaca seluruh data dari file JSON. Nah, cara kerja singkatnya itu, jadi file JSON itu dibaca secara sinkron. Lalu isinya diubah dari text JSON menjadi objek array atau JavaScript. Nanti hasilnya dikembalikan ke program. Nah, biasanya itu hasilnya itu nanti program mendapat data mentah dari file JSON dalam bentuk array atau objek. Nah, kemudian ada di sini fungsi fungsi dari write data yang dimana nanti itu menyimpan data dari file JSON. Nah, biasanya cara kerja singkatnya itu nanti data JavaScript diubah menjadi format JSON lalu disimpan ke dalam file dengan tampilan rapi. Nah, di sini ada dua fungsinya, angka dua ini itu nanti identitas dua spasi. Nah, biasanya itu hasilnya itu nanti eh, perubahan data bisa disimpan kembali ke file JSON. Nah, kemudian ada di sini readfile atau endpoint yang bisa kita sebut dengan get atau data ya. Nah, tujuannya utamanya ini biasanya itu untuk menentukan halaman, lalu sorting. Nah, biasanya semisalnya parameter yang diterima dari URL, misalnya ini ada page 1, lalu order ASC di mana di sini untuk menentukan halaman data, lalu urutan data. Nah, jika tidak diisi, misalnya, maka page otomatis satu, lalu otomatis naik, order otomatis naik. Nah, kemudian ada alur proses data yang dimana biasanya fungsinya ini itu untuk fungsi ambil data, yang dimana nanti itu semua data dibaca dari file JSON. Nah, ini untuk membaca file data atau file data JSON. Nah, kemudian ada sorting data yang dimana biasanya data diurutkan dulu menggunakan merge sort atau bisa naik atau turun. Nah, kenapa di sorting dulu? Supaya data yang ditampilkan di setiap halaman sudah rapi dan konsisten. Nah, kemudian ada di sini hitung pagination atau menghitung halamannya, yang dimana ada limit lalu jumlah halaman keseluruhannya. Nah, lalu di sini ada constant page ini, fungsi dari kode ini, yang dimana fungsinya itu untuk menentukan indeks data yang mana nanti ditampilkan di halaman tertentu. Nah, kemudian yang terakhir itu respon ke klien, yang dimana nanti data sesuai halaman, lalu page total dari halaman aktif, total page ini halaman aktif, total page itu total dari halaman. Nah, dapat kita simpulkan, jadi fungsi kode ini adalah berfungsi untuk menampilkan data dari file JSON melalui API dengan fitur pengurutan data dan pagination atau halaman. Data terlebih dahulu diubah dari, jadi nanti data terlebih dahulu diubah dari file, di, dibaca dari file, kemudian diurutkan menggunakan algoritma merit source sesuai parameter order, lalu dibagikan ke dalam berapa halaman sebelum dikirim ke klien atau sebelum kita mengirim ke klien dalam format JSON. Mungkin sekian saja penjelasan dari kode saya. Sekian dan terima kasih. Jadi, perkenalkan sebelumnya, nama saya Dimas Adam Darmawan dengan NPM 2408 10 10 310. Saya berasal dari kelas pemrograman lanjut F. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode dari teman saya sebelumnya. Dan caranya ada untuk fungsi update-nya sesuai dengan namanya. Untuk kolom fungsi update ini itu berguna untuk mengupdate data yang nanti yang kita akan
rubah atau semacamnya. Yang pertama ada app put. Ini untuk mendefinisikan dari endpointnya itu sendiri dengan membuat endpoint HTTP put dengan URL kurang lebih seperti ini. Slash data slash titik dua ID tanda kutip koma rec untuk parameternya res dan parameter res sebenarnya sama dengan lebih besar. Nah, ID ini tuh untuk parameternya teman-teman, parameter dinamis yang digunakan untuk menentukan ID data yang akan diupdate. Nah, metode put ini itu dipakai karena sesuai standar REST API untuk membarui data. Nextnya itu untuk mengambil parameter ID ada cons ID sama dengan perse int rec parems.id. Nah, untuk mengambil nilai ID dari URL itu kurang lebih seperti ini. Dan parse int digunakan untuk parameter URL berupa string, sementara ID itu ID metadata itu biasanya bertipe number. Jadi nanti itu untuk outputnya datanya tuh ID itu berupa nomor teman-teman. Selanjutnya ada cons di bawahnya, cons nama, nomor underscore kakak, alamat dan status. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengambil data dari body request, mengambil data yang dikirim dari body request biasanya itu JSON. Nah, field yang diharapkan itu nanti akan muncul nama, nomor kakak, alamat dan statusnya. Nah, nextnya itu ada validasi input. Jika nama garis 2 nomor kakak, alamat, status, return res, status JSON. Nah, message atau pesan semua field wajib diisi. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah di field yang kosong atau tidak dikirim. Jika ada yang kosong itu akan dikembalikan status 400 atau bad request, kemudian mengirim pesan error pada klien. Nah, untuk return itu sendiri yang ini itu digunakan agar proses berhenti dan kode itu di bawahnya tuh nggak dijalankan. Oke, next. Selanjutnya tuh untuk membaca data yang ada tuh menggunakan read data atau read data. Read data sama dengan read data. Itu fungsi memanggil read data itu untuk mengambil seluruh data biasanya dari file JSON-nya atau database. Nah, data disimpan dalam bentuk array atau objek. Nextnya itu ada cons index sama dengan data dot find index item sama dengan lebih besar item dot id sama dengan 3 kali id. Nah, untuk find indexnya yang ini digunakan untuk mencari posisi data dengan ID yang sesuai. Nah, jika data ditemukan itu indeks berisi angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika data tidak ditemukan, indeks itu akan bernilai -1. Nextnya. Nah, selanjutnya untuk mengupdate data di bawah ini data indeks sama dengan titik data indeks, nama, nomor kakak, alamat, status. Nah, ini untuk berfungsi untuk mengupdate data lama dengan data yang baru. Data index maksudnya itu mempertahankan properti lama yang tidak diubah. Nah, untuk field nama, nomor kakak, alamat dan statusnya itu akan ditimpa dengan nilai yang baru atau data yang baru. Next ada menyimpan perubahan. Itu adalah write data untuk berfungsi untuk menyimpan perubahan data yang telah diupdate biasanya itu di file JSON-nya. Nah, misalnya ada ini yang terakhir rs.json dalam kurung message atau pesan ya 2 data berhasil diupdate. Nah, ini tuh untuk mengirim respon sukses ke klien dalam bentuk JSON dan menandakan proses update telah berhasil. Sekian penjelasan dari menu update atau fungsi update dari saya. Bisa dilanjut. Kan nama saya Muhammad Zaki dengan NPM 2408101074. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan penambahan data atau grade pada data aplikasi pendataan penduduk yang kami buat.
Fitur ini berfungsi untuk menerima data dari pengguna melalui form, kemudian memprosesnya di sisi backend menggunakan Node.js dan Express. Untuk menjaga kualitas data, sistem tidak hanya dapat menyimpan data, tetapi juga melakukan validasi membuat ID secara otomatis dan memberikan respon keberhasilan kepada penggunanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur kode CRED ini berdasarkan kondisi proses logikanya, mulai dari penerimaan data hingga data berhasil disimpan. Oke, untuk yang pertama-tama, yaitu sini ada app post data, yaitu bagian ini digunakan untuk membuat endpoint post atau data yang berfungsi menerima permintaan penambahan data dari front end. Selanjutnya, untuk cost ini, untuk ini, itu berfungsi untuk mengambil data yang dikirim dari front end melalui request body, yaitu nama, nomor kakak, alamat, dan status. Selanjutnya ada percabangan, ifname. Nah, kondisi ini berfungsi untuk memvalidasi input. Jika salah satu field kosong, sistem akan menghentikan proses dan mengirimkan respon error dengan status 400 serta pesan bahwa semua field wajib diisi. Selanjutnya ada cost data, read data di line 122. Nah, jika data ini sudah lengkap, sistem akan membaca seluruh data penduduk yang sudah tersimpan sebelumnya. Selanjutnya ada cost new ID, data lens. Nah, untuk bagian ini digunakan untuk membuat ID secara otomatis. Jika data sudah ada, ID diambil dari ID terakhir, lalu ditambahkan satu. Jika belum ada, maka ID dimulai dari angka 1. Ini. Nah, selanjutnya ada kondisi pemuatan data baru. Untuk, sorry, untuk host new data sampai status ini ya. Nah, pada kondisi ini, sistem membentuk objek data baru yang berisi ID, nama, nomor kakak, alamat, dan status penduduk. Selanjutnya ada kondisi penyimpanan data. Ini. Nah, kondisi penyimpanan data baru dimasukkan ke dalam kumpulan data yang sudah ada, kemudian disimpan kembali agar perubahan tersimpan secara permanen. Nah, benar, sorry. Selanjutnya di sini ada kondisi respon berhasil. Nah, ini garis terakhir. Nah, untuk garis terakhir ini, jika seluruh proses berjalan dengan baik, backend mengirimkan respon ke frontend bahwa data berhasil ditambahkan. Untuk yang terakhir ini yaitu endpoint, penutup. Nah, bagian ini menandakan bahwa seluruh proses create data telah selesai. Oke. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja kita akan ke penjelasan kode, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada fungsi delete, yakni, nah, apa sih untuk fungsi delete ini, yakni untuk membuat endpoint delete-nya. Nah, app delete ini untuk membuat endpoint delete, terus juga data ID ini untuk parameternya. Nah, selanjutnya eh, untuk parameter ini diambil dari ID, terus kemudian dari URL-nya. Nah, selanjutnya yakni ada eh, selanjutnya ada persen. Persen ini digunakan eh, string. Nah, ubah dari string ke angka supaya nanti ID-nya itu bisa dibandingkan dengan data.
Oke, selanjutnya let data. Let data ini berfungsi untuk membaca data. Jadi, nah biasanya dari file JSON untuk membaca data. Nah, selanjutnya itu nanti akan disimpan ke variabel data. Oke, selanjutnya eh, untuk yang filter. Filter ini digunakan untuk menyaring data. Nah, kemudian data yang ID-nya sama dengan ID yang dikirim akan dibuang. Nah, kemudian untuk data lain tetap disimpan. Jadi, hanya yang datanya sama itu nanti salah satu akan dibuang. Ya, mungkin data yang dikirim baru itu yang akan dibuang. Oke, selanjutnya yakni ke write data. Nah, write data ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah diperbarui. Nah, biasanya ditulis ulang ke dalam file JSON-nya. Oke, selanjutnya eh, ke untuk registration. Nah, registration message ini akan nanti mengirimkan responnya ke JSON bahwa menandakan data ini berhasil dihapus. Sama halnya lain itu nanti seperti kayak semisal kita input, nah, oh data berhasil dihapus. Jadi nanti keluaran ini bahwa mengetahui gitu bahwa data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ya ini APP listen port. Nah, ini itu digunakan untuk server di jalan port yang ditentukan. Nah, kemudian nanti menampilkan pesan di terminal kalau server sudah aktif. Nah, ini untuk local hostnya. Jadi servernya itu di jalan di sini nanti. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizdo Alam dengan NPM 240810103552. Nah, di sini saya akan menjelaskan output dari tugas EAS kelompok saya pada matkul pemrograman lanjut. Nah, di sini kita menggunakan eh, pemrograman dengan bahasa pemrogramannya React.js untuk front end dan Node.js untuk back end dengan jembatannya API. Nah, eh, Nah, seperti ini saya tidak akan menjelaskan untuk search dan short karena itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Saya hanya akan mencontohkannya saja sedikit. Misal di sini kita ingin mencari anggota yang ID-nya 200 misal. Nah, dia akan langsung ketemu, langsung menampilkan secara real time. Nah, ini jika kita menggunakan React.js, secara langsung dia keunggulannya itu real time. Misal 10 ID 10 110 langsung muncul, 11 langsung muncul, 1 langsung muncul. Nah, jika kosong langsung dia menampilkan semuanya. Nah, oh ya, ini juga saya pagination untuk tampilan datanya dengan 15 tampilan per page atau 15 data per tampilan. Nah, itu digunakan karena kemarin itu kelompok saya dan saya itu mencoba-coba untuk menampilkan 20.000 data secara langsung, alhasil langsung lag atau down, sangat lemot sekali. Nah, untuk itu solusinya yaitu kita tampilkan 15 data per halaman untuk menghindari hal tersebut. Nah, untuk shortnya ada descending dan ascending. Ini jika descending 20.000 data yang uh, ditampilkan. Nah, seperti ini untuk search dan short. Nah, kemudian ada untuk membaca, menambah, mengubah, dan menghapus data. Nah, kita sudah berhasil membaca data dari JSON yaitu 20.000 data seperti ini. Nah, ini 20.000 data. Nah, kemudian untuk menambah data. Nah, jika tambah data ini diklik, maka akan muncul pop-up untuk memasukkan value-nya, untuk memasukkan data-data warganya seperti apa. Nah, di sini ada nama warga, nomor kakak, alamat, dan status. Jika salah satu dari inputan ini kosong, jika kita klik simpan, maka langsung muncul error dan menampilkan pesan semua field wajib diisi. Nah, ini validasi dari Node.js dan juga React.js. Nah, misal jika kita isi Arhan, nama warganya, NIK, nomor kakaknya, alamatnya Surabaya, statusnya kos misalnya. Nah, jika kita simpan,
Nah, otomatis akan muncul data ke 20.001, yaitu dengan data-data yang sudah kita tambahkan seperti tadi, dan akan muncul secara real time. Nah, ini mekanismenya ketika kita menambah data, lalu kita mengisinya. Nah, ketika kita klik simpan, dia akan menyetorkan data ini ke Node.js, lalu Node.js yang akan mengubah-ubah file JSON-nya. Nah, seperti itu. Jadi misal kita menambah-nambah ini, kita tambahkan, lalu nilai-nilai tersebut akan dikirimkan lewat API tersebut, akan dikirimkan ke Node.js untuk menambah data. Nah, misal kita ingin mengupdate yang alam tadi ya. Nah, ini mekanisme. Ketika kita klik update, maka ID dengan 2001 akan langsung, nah ini. Jadi pas waktu update itu kita minta request data-datanya yang ID-nya 2001, 20.001. Nah, lalu kita munculkan di sini akan mempermudah user saat mau mengupdate. Nah, misalnya kita di sini ingin mengupdate namanya menjadi resto alam seperti ini, lalu kita simpan. Nah, otomatis namanya akan terupdate. Nah, seperti itu. Nah, ini validasinya juga sama. Jika ada salah satunya yang kosong, maka dia tidak bisa mengisinya. Backend akan menolak, Node.js akan menolak. Nah, seperti itu. Lalu untuk ke delete juga sama. Pas waktu dia pencet delete, itu ID 20.001 yang akan dikirim ke Node.js untuk penghapusan file JSON-nya. Nah, saat kita delete, kan sudah hilang. Langsung saja kita cari 20.001. Nah, itu tidak ada. Nah, 20.000 baru ada seperti itu. Kita hapus langsung hilang seperti itu. Ini untuk pagination-nya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk output dari program kelompok saya. Jika ada salah kata dari saya atau kelompok saya mohon maaf. Terima kasih.